Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adan billahi wa fadali. Segala pujian dan kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Yang saya hormati semua yang tadi disebutkan karena mempersingkat waktu. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Misbahul Ummah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ke sini untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan metode pendekatan agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya tarekat ini dikembangkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar pada abad ke-16. Beliau berguru dari mursyid tarekat Qadiriyah dan berguru kepada mursyid tarekat Naqsyabandiyah di Jabal Qubais di Makkahul Mukarramah. Setelah beliau lama bermukim di Makkah, banyak muridnya, maka beliau mengirim khalifah-khalifahnya, diantaranya ke Nusantara, diantaranya Syekh Abdul Karim Banten, kemudian Syekh Talha Kalisyafu Cirebon. Syekh Talha Kalisyafu Cirebon ini memperkenalkan TKN atau Tarekat Naqsyabandiyah di daerah Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Kemudian beliau pun mengangkat Khalifah Akbar Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Kemudian Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad mengangkat Khalifah Akbar sebagai penggantinya, penerusnya Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau dikenal dengan Abah Anom. Mungkin kita bertanya-tanya, siapa itu Abah Anom? Abah Anom atau yang kita kenal Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin di Suriah Laya, Kajembaran Rahmaniyah, Tasikmalaya. Beliau inilah yang dalam istilah agamanya Mujaddid As-Sufi, pembaharu Sufi. Sehingga tarekat Qadir Naqsyabandiyah banyak tersebar di Nusantara, bukan hanya di Nusantara, sampai di Asia, Singapura, beliau punya wakil talqin, di Malaysia, Thailand, dan seterusnya. Kita bertanya-tanya, siapa itu Abah Anom? 3 ulama besar atau wali besar, diantaranya Syekh Habib Alwi Al-Maliki. Habib Alwi Al-Maliki atau Syekh Maliki yang kita kenal guru daripada para ulama-ulama di Nusantara. Ya. Beliau Syekh Maliki pernah mengatakan bahwasanya Abah Anom adalah lautan tarekat. Jadi Abah Anom itu adalah waliullah fi hadzal zaman, atau dalam istilah sufinya beliau adalah Syekhul Akbar fi hadzal zaman atau Sultanul Auliya, kata Syekh Maliki Alwi Al-Maliki. Kemudian kita kenal yang namanya Syekh Nazim Al-Haqqani, mursyid tarekat Zaziliyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Beliau pernah mengatakan bahwasanya Abah Anom itu adalah penerang bagaikan sebuah lilin. Lilin itu
tidak akan ada cahayanya, tidak akan bisa bercahaya kalau tidak ada penerangnya. Banyak para ulama seperti lilin, tapi tidak bisa memberikan penerangan, tidak bisa memberikan cahaya. Salah satu cahaya itu ada di dalam diri Aba Anom. Kemudian kita kenal juga guru sekumpul atau Syekh Zaini Abdul Ghani. Siapa yang tidak kenal Syekh Zaini Abdul Ghani atau Guru Ijai di Kalimantan Selatan? Guru Ijai, banyak para ulama di Nusantara bahkan sampai di Yaman, di Makkatul Mukarramah menziarahi beliau. Beliau mursyid tarekat Sammaniyah. Beliau adalah generasi ke-8 atau cucu ke-8 daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini orang yang kasyaf, ya, mukasyifin. Kasyaf itu istilahnya dalam bahasa sufinya yang tembus pandangan lahir dan batinnya kepada seseorang, mana yang soleh, mana yang wali, mana yang mursyid. Guru Ijai, sekadar info ya, Guru Ijai itu sekali lagi, kalau ada pernah fotonya Guru Ijai di rumahnya, ya, saking anunya itu, berarti beliau adalah muridnya guru sekumpul. Jadi Guru Ijai ini atau guru sekumpul ini, Syekh Zainal Abdul Ghani, pernah mengatakan bahwasanya Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin adalah lautan tarekah. Lautan tarekah. Setelah mendengar ini memberikan penjelasan tentang siapa Abah Anom, maka Abah Anom pun mendengar hal itu, kemudian beliau menjawab, Guru Ijai, guru sekumpul atau Syekh Zaini Abdul Ghani adalah lautan ilmu. Jadi ada balasannya. Setelah mendengarkan dari Guru Ijai penjelasan siapa Abah Anom, maka Guru Abah Anom pun mengatakan bahwasanya Syekh Zainal Abdul Ghani atau guru sekumpul adalah lautan ilmu. Dimanjakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun tidak pernah bertemu wajah, walaupun tidak pernah bertatap muka antara Guru Ijai dengan Abah Anom, tetapi di alam rohani Allah mempertemukan mereka. Di alam rohani mereka sering baku ketemu. Jadi Abah guru sekumpul itu sekali lagi seorang waliullah yang walaupun sudah wafat, sudah lama wafat, baru berapa tahun, beliau meninggal pada umur 63 tahun, tetapi beliau sering bertemu dengan Abah Anom di alam rohani. Jadi itulah kelebihan beberapa karomah daripada Abah Anom, mursyid tarekah Qadhiyaksabandiyah ke-37. Zaman dilakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya yang ringkas, kalau bisa sebelum azan selesai, maka mungkin kita bertanya, apa itu tarekah? Tarekah itu berasal dari asal kata taraka yatruku tarikan, bermakna jalan. Jalan pintas menuju kepada Tuhan. Jalan tol menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan tol menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan perumpamaan. Kalau seumpamanya ada dua jalan yang kita mau lalui, jalan di atas adalah jalan penyeberangan, tidak ada mobil, hanya orang yang jalan jadi bisa menyeberang. Di bawahnya itu jalan yang penuh banyak kendaraan. Mana yang kita pilih? Otomatis kita memilih jalan yang di atas. Karena biar tutup mata bisa tongki sampai. Ketika jalan di bawah, banyak mobil kendaraan, otomatis harus melihat hati-hati di kanan kiri kita, jangan sampai ada mobil tabrak atau kita yang menabrak mobil. Begitulah dengan tarekah. Tarekah adalah jalan tol menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang tercepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin dan hadirat jemaah Masjid Misbahul Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, kenapa harus ditalkin?
Kenapa harus dibaiat? Tidakkah cukup dengan membaca buku? Tidakkah cukup dengan melihat saja di YouTube atau siaran langsung lantas ditalkin? Kenapa harus ditalkin orang? Bukannya talkin itu orang mati, Pi. Jadi perlu kita kata bersama, kita semua ini orang yang akan mati. Perlu persiapan sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya seseorang ditalkin itu yang pertama adalah orang yang mau mati. Ya, orang mau mati ditalkin. Biasa kita dengar orang yang sakarat dipaingarangi, kita dengar bilang nyebut ki atau paingarangi tahu kalimat la ilaha illallah. Sebut kalimat la ilaha illallah. Itu orang mau mati, orang yang sedang sakarat. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah wafat, sudah mati, kemudian ditanami, dibacakan talqin, marabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati hatinya. Kita semua di sini, termasuk saya, adalah orang yang mati hatinya. Terkadang kita mendengar azan, tidak langsung pergi sholat. Terkadang ada orang di luar sana minta bantuan, tidak langsung hati tak terenyuh melihat orang yang susah. Jadi intinya adalah itu, kita termasuk orang-orang yang mati hatinya. Oleh karenanya kita harus ditalkin, diisi bibit tauhid, kalimat tauhid di dalam kalbu. Apa sejarahnya? Apa dalilnya? Kita akan biasa bertanya-tanya, sedikit-sedikit pakai dalil, sedikit-sedikit harus pakai dalil. Maka dalilnya adalah di awal mulanya kenapa ada talqin zikir atau bai'ah tarekat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayyut tariq akrabu ilallah was'aluha ilallah azza wa jalla. Ya Rasul, manakah jalan sedekat-dekatnya kepada Tuhan dan semudah-mudahnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kembali bertanya, kullun nas yazkurullah. Hingga nana tahu masikir nas yang laku Allah Subhanahu wa taala. Semua orang, setiap orang paingarang yang laku Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW kembali menjawab, la taqumus sa'ah ya Ali. Tidak akan terjadi hari kiamat ya Ali, hatta sehingga la yabqa 'alal ard la ilaha illallah Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat ya Ali, sehingga tidak ada lagi di permukaan bumi ini satu orang pun yang mengingat, yang menyebut la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah. Disinilah awal mulai namanya bai'at talqin atau talqin zikir, pengajaran zikir dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian Sayyidina Ali perintahkan, ya Ali wasma, dengarkan, gammit ainak wasma, tutup kedua matamu dan dengarkan. Disinilah awal mulanya yang ada namanya bai'at zikir atau talqin zikir atau pengajaran zikir atau pengisian bibit tauhid ke dalam qalb. Jadi kalau mau ketahui tarekat itu muktabar atau tidak, lihat silsilahnya. Jadi perhatikan silsilahnya, apakah silsilahnya sambung menyambungi. Kalau tidak tersambung menyambungi, perlu dicurigai, jangan sampai itu tarekat-tarekat. Bukan tarekat yang benar, bukan tarekat yang muktabar. Apalagi kalau ada tarekat langsung jalurnya Sayyid langsung kepada Nabi Khidir alaihissalam, tidak ada sambung menyambung sampai guru-guru murid, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra, sampai kepada guru mursyid yang di atas yang dasar As-Sakati, Junaidi Al-Baghdadi, sampai kepada baginda Rasul. Berarti tarekat itu adalah tarekat yang dibuat-buat, tarekat yang dikarang-karang. Yang kedua syaratnya, kalau mau kita tahu tarekat itu muktabarah, jelas amaliyahnya, jelas amalannya, mulai dari sononya, mulai dari Sultan Al-Syedul Qadir Al-Jalani sampai kepada guru mursyid, sampai kepada orang-orang yang mengamalkan tarekat tersebut. Jadi jamaah menggunakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi seseorang harus ditalqin, seseorang harus dibaiat untuk mendapatkan, untuk menyambungkan rohani kita dengan rohani guru-guru mursyid,
sampai kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai kepada di atasnya, sampai kepada Sayyidina Ali, atau sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirin bahkan berkat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tidak ada jalan lain kecuali seseorang harus bertarekah. Kecuali seseorang harus bertarekah. Mungkin kita bertanya, apa itu tarekah? Tarekah adalah dawamul ubudiyyati zahira wa batina ma'a dawami hudurul qalbi. Berkekalan, berkepanjangan, memperhambakan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a dawami hudurul qalbi ma'allah, serta berkekalan, berkepanjangan menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang zahirnya, yang lahirianya hamba tapi batinnya tidak hamba. Ada orang lisannya berzikir tapi kalbunya tidak berzikir. Makanya ada orang biasa baik secara lahiriah tapi tidak baik batinnya. Apa itu? Di depan tak baik tapi di belakang tak cerita jelek, ngagosipi. Nah, ini berarti batinnya yang rusak. Kita menginginkan sehat lahir tak dan sehat batin tak. Sehat lahir tak dan sehat batin tak. Sehat zahiriah tak dan sehat batiniah tak. Hadirin jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tidak ada jalan lain kecuali harus bertarekah. Kecuali harus belajar mati sebelum mati. Iyo matareka me guru itu mati sebelum mati itu orang tahu. Mutu qabla an tamut. Jadi tarekah itu belajar mati sebelum mati. Pernah kita mendengar as-salatud daim, sembahyang yang tidak pernah putus, bukan sembahyang spiritual yang kita laksanakan 5 waktu. Tetapi sembahyang ad-daim, as-salatud daim atau sembahyang tambuttu adalah paingarat tak lau dipungul Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus. Yang mana itu? Yaitu zikir khafi atau zikir batin. Tidak ada diajarkan di dalam syariat. Semuanya hanya diajarkan di dalam tarekah. Apa itu syariat? Baginda Rasul SAW pernah bersabda, "Asy-syari'atu aqwal." Syariat itu perkataan-perkataanku. Wa tariqatu af'ali. Dan tarekat adalah perbuatan-perbuatanku. Wal haqiqatu ahwali. Dan hakikat adalah keadaanku. Wal ma'rifatu ra'su mali. Dan ma'rifat adalah puncak keadaan batinku. Seseorang yang hanya bersyariat mustahil bisa bertarekah. Tapi seseorang yang bertarekah pasti akan bisa berhakikat dan pasti akan bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ibaratkan syariat itu adalah kelapa, sabuknya kelapa. Perhatikan di sabuk kelapa, itu adalah syariat. Tarekat adalah tempurung kelapa, hakikat adalah kelapanya, dan makrifat adalah santannya. Syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Yang mana itu? Ketika seseorang berzikir kalimat la ilaha illallah, maka dia sudah menjalankan syariat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Zikir la ilaha illallah adalah zikir syariat. Zikir Allah adalah zikir tarekat. Huwa zikir hakikat, zikir makrifat. Semuanya itu antara zikir la ilaha illallah, huwa, Allah, semuanya terangkum di dalam zikir batin atau zikir khafi, Allahu Allah, Allahu Allah. Jangan berharap mati makrifat kalau tidak menjalankan tarekat. Kalau tidak memegang salah satu tarekat. Jemaah doakan berkat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan sekali lagi, mau Isya, rapatkan di sini. Sebentar akan diajarkan talqin zikir oleh Ustadz Muhammad Adam Jafri, metode Tarekah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Bagaimana caranya agar lebih mudah, wusul, lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ki mati tak sebelum mati, tahu ki bagaimana supaya ketika kita mati ditahui, maka seseorang harus talqin zikir atau belajar tarekat atau belajar mati sebelum mati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Minallahil musta'an wal istiqlal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.